Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu komentar dari subscriber YouTube Baca Saham. Dia mengatakan seperti ini, yang nyangkut average 30 ribuan ke atas masih menangis di pojok. Komentar ini ada di video hidup dari dividen saham ITMG. Nah, sekarang mari kita bahas, apakah benar untuk orang yang membeli ITMG dengan harga 30 ribuan ke atas masih mengalami floating loss yang besar? Mari coba kita lihat datanya sebagai berikut. Saat video ini dibuat, ITMG di harga 22.930. Itu artinya memang jika dihitung dari harga 30.000 masih terjadi penurunan untuk harga sahamnya. Artinya mereka masih mengalami floating loss. Mari coba kita hitung secara sekilas. Jika saya tidak salah hitung, terjadi penurunan sekitar 20-an% jika membeli di harga 30.000. Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang benar orang-orang yang membeli di harga 30-an ribu itu masih mengalami floating loss secara neto? Mari coba kita bahas untuk topik ini lebih lanjut. Gambar di sebelah kanan ini merupakan historical grafik harga saham ITMG dalam 10 tahun terakhir yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Untuk harga 30 ribuan bisa kamu lihat di sini pernah tercapai pada tahun 2018 dan pada tahun 2022 dan hingga tahun 2023. Begitu juga kamu bisa lihat untuk harga saham ITMG yang mengalami penurunan. Silahkan kamu lihat untuk detailnya berdasarkan gambar yang ada ini. Itu artinya orang-orang yang membeli saham ITMG sudah cukup lama hold saham ini tapi masih mengalami penurunan. Nah, sebenarnya saya sudah sempat membahas topik terkait saham ITMG, di mana orang-orang yang membeli saham ITMG sejak lama meskipun mengalami floating loss, mereka bisa fokus untuk berpikir dari sisi dividennya saja, di mana dengan secara pandang dividen itu bisa mengurangi harga beli mereka. Sekilas kita lihat untuk harga saham 30-an ribu ke atas, maka bisa dikatakan cukup premium untuk saham ITMG. Karena jika kamu melihat berdasarkan kotak yang berwarna hitam ini, angka tersebut hanya pernah dicapai pada beberapa tahun saja. Dan itu menjadi hal yang terbalik jika kita lihat untuk data sebaliknya, di mana harga saham ITMG ternyata pernah turun hingga di bawah 10.000. Tapi katakanlah misalkan kita tetap menggunakan angka 30.000 untuk perhitungan di video kali ini. Nah, tabel di sebelah kiri ini merupakan informasi rekapan historical dividen per share ITMG untuk tahun 2015 hingga tahun 2025. Tapi ingat, mohon cek lagi datanya. Bisa saja ada salah input atau salah hitung, karena data ini saya hanya ketik secara manual dari aplikasi Stockbit. Nah, dari data ini kamu bisa lihat total dividen per share yang sudah dibagikan hingga tahun 2025 untuk dividen pertamanya sekitar 30-an ribu dengan total 34.069 jika kita memasukkan untuk dividen yang dibagikan di tahun 2025. Mari coba kita hitung lagi. Menggunakan rumus Excel, kemudian kita sum. Rp34.069. Itu artinya jika membeli di harga 30.000 dalam jangka waktu tahun 2015 sampai tahun 2025, sebaliknya sudah balik modal hanya dari dividen. Tapi tentu hal ini kurang realistis karena untuk orang yang membeli sebelum tahun 2015 atau sebelum pembagian dividen tahun 2015, kemungkinan harganya akan berbeda dengan mereka yang membelinya di harga 30-an ribu berdasarkan grafik yang bisa kamu lihat di sini. Artinya mereka yang membeli di harga 30-an ribu kemungkinan besar belum memiliki ITMG di atas 10 tahun alias belum memperoleh dividen untuk tahun 2015. Sehingga jika dengan kondisi seperti ini, hal yang bisa dilakukan adalah kamu lihat dulu apakah ITMG itu masih memiliki prospek yang baik di masa depan atau tidak. Jika jawabannya iya, kamu bisa menggunakan persepsi dividen itu bisa mengurangi harga beli kamu. Katakanlah misalkan kamu membeli saham ITMG di harga 30.000 dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemudian kamu menerima dividen, katakanlah dividennya adalah 2.245 di tahun 2025. Itu artinya harga neto kamu bukan lagi 30.000 melainkan menjadi 27.755 saat menerima dividen di tahun 2025. Katakanlah di tahun berikutnya atau dividen kedua yang dibagikan, misalkan dividen per share-nya di angka Rp1.000. Saya hanya misalkan saja untuk mempermudah perhitungan. Berarti harga neto kamu untuk saham ITMG bukan lagi 27.755 melainkan menjadi 26.755.
Hal ini terus kamu lakukan bertahun-tahun hingga akhirnya kamu bisa berharap dari sisi balik modal dari dividen saja. Katakanlah tidak balik modal dari dividen 100%, tapi setidaknya harga beli kamu ini bisa berkurang. Dari awalnya 30.000 bisa terus menurun dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, ada hal penting yang harus kamu ingat. ITMG ini merupakan salah satu saham batubara sehingga sangat rentan dengan yang adanya ITMG ini merupakan salah satu saham batubara yang sangat identik dengan fluktuasinya. Kamu tentu bisa lihat informasinya di sini. Saham ITMG ini pernah membagikan dividen per share mencapai 6.416, tapi pernah juga hanya 167. Dengan kata lain, jika kamu melakukan proyeksi ke depannya, silahkan kamu juga pertimbangkan dari sisi naik turun labanya. Karena untuk dividen itu tentu akan mengacu kepada laba yang berhasil mereka capai. Semakin besar labanya, kita bisa berharap dividennya semakin besar juga dengan asumsi payout ratio-nya sama. Begitu juga sebaliknya, jika labanya menurun, berarti dividennya kemungkinan juga akan mengalami penurunan. Nah, dengan adanya informasi ini, kamu juga bisa melakukan proyeksi ke depan, kira-kira untuk proyeksi dividen ke depannya seperti apa. Tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa kondisi, entah itu kondisi yang baik, entah itu kondisi yang kurang baik. Dengan informasi seperti ini, kamu jadi bisa memiliki harapan khususnya bagi kamu yang nyangkut di harga atas. Memang cara seperti ini tidak bisa dalam jangka pendek, artinya kita harus membutuhkan waktu bertahun-tahun. Contoh katakanlah dengan simulasi ini, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Itu artinya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa balik modal dari dividen saja. Dan untuk case seperti ini misalkan, untuk membeli di harga 30-an ribu ke atas dan masih nyangkut hingga saat video ini dibuat, kamu bisa menggunakan skema yang mirip, di mana berharap dividen yang diterima setiap tahunnya yang bisa menjadi pengurang modal. Nah, jika kamu menggunakan konsep seperti ini, berarti kamu tidak melakukan reinvestasi dividen. Karena dividen itu kamu masukkan ke rekening sehingga mengurangi harga beli kamu. Tapi, jika kamu melakukan reinvestasi dividen, artinya kamu tidak bisa mengurangi harga modal kamu. Karena modal kamu tetap yaitu 30.000, yang berubah adalah harga rata-rata dan lembar saham kamu semakin banyak. Jadi pilihan kamu ada dua. Yang pertama adalah dividen untuk mengurangi harga beli. Dan yang kedua adalah yang kamu bisa lakukan di sini yaitu reinvestasi dividen. Jika untuk poin pertama ini, harga beli kamu yang 30.000 akan terus berkurang seiring dengan dividen yang kamu terima. Jika kamu menggunakan konsep kedua, harga beli kamu tetap 30.000, tapi yang berubah adalah harga rata-rata. Dan yang kedua, lembar saham yang kamu miliki. Mungkin tahun ini lembar saham misalkan hanya 1.000 lembar saham. Tapi pada tahun depan setelah melakukan reinvestasi dividen bisa saja menjadi 1.100 lembar saham. Dan dividen yang kamu terima pun bisa jadi lebih besar. Ini merupakan pilihan yang bisa kamu tentukan. Apakah mau pilih tips pertama atau tips kedua? Semuanya tergantung kepada keputusan dan kenyamanan kamu masing-masing. Sekilas kita lihat untuk saham ITMG di Q1 tahun 2025 labanya masih mengalami kenaikan. Kita tunggu saja untuk data Q2 hingga Q4-nya seperti apa. Untuk pemegang sahamnya tentu perlu mempertimbangkan laba yang berhasil mereka capai di tahun 2025 agar supaya proyeksi dividen di tahun depan bisa menjadi lebih akurat lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, satu poin lagi. Pertimbangkan aspek valuasi sebelum kamu melakukan pembelian. Jangan sampai kamu beli di harga yang sudah terlalu premium. Karena tujuannya jika kamu melakukan reinvestasi dividen, kamu ingin mengurangi harga rata-rata. Di sisi yang lain, kamu ingin memperoleh lembar saham dengan harga yang paling optimal. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan ingat, ini bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kamu selalu profit dan kamu mungkin saja bisa rugi dengan menggunakan teknik ini. Teknik yang saya sampaikan ini mungkin bisa meminimalisir kerugian, tapi bukan menghilangkannya. Artinya, kamu masih saja bisa rugi. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya khusus akan membahas dua saham. Yaitu yang pertama adalah BBRI dan yang kedua adalah ITMG. Kenapa dua saham ini yang saya bahas? Saya jadi berpikir, apakah menarik jika kita melakukan dividen investing untuk dua saham yang bertolak belakang? Yaitu yang pertama adalah banking yang terkenal dengan kinerjanya yang cukup stabil dan pembagian dividen yang juga cukup stabil. Dan yang kedua adalah saham batubara yang kinerjanya cukup fluktuatif dengan pergerakan harga saham dan dividen yield yang juga cukup fluktuatif. Apa jadinya jika kita mengkombinasikan kedua sektor ini? Kita akan melihat pada video kali ini. Tapi mohon cek lagi datanya, bisa saja terdapat kesalahan pengetikan atau pengambilan data.
Oh iya, sebelum lebih lanjut, informasi dulu bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kamu juga bisa mengotak-atik dengan menggunakan saham yang lain yang sesuai dengan kriteria dan ketertarikan kamu masing-masing. Saham yang disebutkan ini baik itu BRI maupun ITMG hanya dijadikan sebagai contoh saja. Sekarang mari kita bahas saja untuk aspek pertamanya. Mari kita lihat dulu, BRI pernah menyentuh angka tertingginya 6.450 dan harga saat video ini dibuat di angka 3.760. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 41%. Dan apabila harganya kembali lagi ke harga tertingginya, bisa naik sekitar 72%. Sedangkan untuk ITMG, harga tertingginya adalah 45.650 dan harga saat ini 22.100. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 51%. Dan jika harganya kembali ke angka all time high-nya, ada potensi 107%. Pertama kita lihat dulu dari sisi capital gain-nya. Memang untuk dividend investing kita tidak terlalu peduli dengan kenaikan atau penurunan harga saham dari sisi capital gain-nya. Tapi apabila kita memperhatikan hal itu, maka kamu akan menemukan informasi yang cukup menarik. Baik itu BRI maupun ITMG sudah turun sekitar 40-an hingga 50-an% dari harga tertingginya. Dan apabila harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, maka persentase kenaikannya akan lebih besar dibandingkan persentase penurunannya. Ini sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi, kamu memang jika memiliki saham ini di harga rendah dan bisa menjualnya di harga all time high, maka ada potensi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu 72 dan 107% untuk kedua saham ini. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu ternyata sebelumnya sudah membeli di harga yang tinggi dan harganya turun hingga ke angka saat video ini dibuat, kemudian kamu cut loss dan nantinya kamu akan membeli lagi untuk berharap kenaikannya di angka tertingginya, maka kamu butuh kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan yang sudah kamu alami sebelumnya. Ini merupakan hitung-hitungan matematika sederhana dari potensi penurunan dan kenaikan harga saham. Jadi pastikan sebelum harga sahamnya mengalami penurunan dengan drastis, kamu sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. Apakah memang ingin hold dalam jangka panjang ataukah ingin cut loss? Jika ingin cut loss, sebaiknya mengambil keputusan sebelum harganya turun dengan signifikan. Karena butuh kenaikan yang jauh lebih besar apabila berharap harganya naik ke angka yang sebelumnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut dari soal dividennya. BRI membagikan dividen per lembar dengan total 343 per lembar. Dari dividen ini terbagi menjadi dua, yaitu 208,4 untuk dividen final dan 135 untuk dividen interim. Sedangkan ITMG membagikan dividen dengan total 3.473 yang terdiri dari 2.245 ditambah 1.228. Nah, dengan memasukkan unsur harga saham saat video ini dibuat, potensi dividen yield BRI sekitar 9,1% dan potensi ITMG sekitar 15,7%. Apabila kita rata-ratakan kedua saham ini, mari coba kita total untuk rata-rata dividen yield dari ITMG maupun BRI. Nah, kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Maka akan ditemukan rata-rata dividen yield sekitar 14,8% untuk BRI maupun ITMG jika kita hitung secara rata-rata. Nah, ini juga cukup menarik karena dengan potensi yang sangat besar seperti ini, dividen yield yang bisa mencapai double digit baik itu BRI maupun ITMG, sebenarnya hal ini bisa menjadi penyeimbang apabila portofoliomu mengalami penurunan dari sisi capital loss-nya. Dalam hal ini masih mengalami floating loss. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada beberapa video sebelumnya bahwa dividen itu selain dari cash flow tahunan yang kita terima, dapat digunakan juga sebagai penyeimbang apabila terjadi penurunan harga saham. Contoh, misalkan, katakanlah harga saham BRI yang kamu beli di angka Rp6.000 dan di tahun 2025 mereka membagikan dividen 343 per lembar saham. Nah, misalnya, apabila harga saham saat video ini dibuat di angka 3.760, apabila kita membelinya di harga Rp6.000, maka coba kita hitung sini penurunan harga sahamnya berada pada angka berapa persen. Kemudian kita bagi dengan harga Rp6.000. Dari data ini kamu bisa lihat terjadi penurunan sekitar 37% dari harga Rp6.000. Sekarang bagaimana jika kita memasukkan unsur dividen? Harga beli kita yaitu Rp6.000 kita kurangi dengan dividen yang sudah diterima yaitu 343. Dengan kata lain, harga modal kita sebenarnya tersisa di 5.657. Kemudian kita kurangi 5.657 ini dengan harga saham saat video ini dibuat dan kita bagi lagi dengan harga modal kita. Maka kita akan memperoleh berapa persen penurunannya. Mari coba kita hitung di sini. Oke, kemudian kita bagi dengan harga modal kita.
maka penurunannya adalah sekitar 33%-an. Angka ini masih lebih baik dibandingkan kita tidak memasukkan unsur dividen. Nah, itu artinya apa? Dividen ini memang sebagai cash flow tapi juga bisa sebagai meminimalisir potensi penurunan harga saham dari sisi floating loss-nya. Ini berlaku untuk semua saham, tidak hanya BRI, tidak hanya ITMG, tapi juga saham-saham lain yang rutin membagi dividen, dan apalagi dividen yang dibagikan di tahun 2025 ini yield-nya signifikan besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang mereka pernah bagikan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang akan kita lihat dari sisi proyeksinya. Nah, laba Q1 tahun 2025, BRI labanya 13,6 triliun yang mengalami penurunan dibandingkan laba Q1 tahun 2024 15,8. Artinya turun sekitar 13,9%. Sedangkan untuk ITMG, laba Q1 tahun 2025-nya 1 triliun yang naik dari 965 miliar di Q1 tahun 2024. Itu artinya BRI mengalami penurunan laba 13,9%, sedangkan ITMG labanya naik sekitar 10,2%. Nah, apabila hal ini kita proyeksikan ke dalam angka dividen per share-nya, maka akan diproyeksikan dividen per share di tahun 2026 nanti jika mengacu pada data Q1 tahun 2025 adalah sebagai berikut. BRI yang awalnya dividen per lembarnya 343 turun 13,9% menjadi 296. Sedangkan ITMG yang awalnya dividen per lembarnya 3.473 dengan potensi kenaikan 10,2% akan menjadi 3.826. Itu artinya potensi dividen yield proyeksi BRI 7,9% yang turun dari 9,1, sedangkan ITMG naik menjadi 17,3% dari yang sebelumnya 15,7%. Ini merupakan hubungan yang cukup sederhana dari laba dan proyeksi dividen per share-nya. Semakin tinggi labanya dengan asumsi payout ratio-nya sama, berarti ada potensi kenaikan dividen per share di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Seperti BRI yang kamu lihat, labanya turun, berarti dividen per share-nya juga diproyeksikan turun. Untuk ITMG labanya naik, sehingga diproyeksikan dividen per share-nya juga naik. Tapi kembali lagi, ini masih mengacu pada data Q1 tahun 2025. Kita harus menunggu data Q2, Q3, dan Q4 agar supaya hasil proyeksi menjadi lebih realistis lagi. Karena ada kemungkinan di Q2 sampai Q4 labanya mengalami kenaikan atau labanya malah mengalami penurunan. Sehingga terlalu dini untuk kita memproyeksikan dari data Q1 tahun 2025. Tapi setidaknya dengan data ini saja kamu bisa lihat bahwa apabila coba kita rata-ratakan lagi berapa kira-kira persentase dividen yield rata-rata untuk dua saham ini. Nah, ini merupakan total dividen per share proyeksinya 4.121. Kemudian angka ini kita bagi dengan harga saham kedua saham ini yang kita hitung tadi. Maka kita akan memperoleh dividen yield sekitar 15,9%. Ini menarik, meskipun laba BRI mengalami penurunan dan meskipun proyeksi dividen per share-nya juga turun, tapi ternyata jika kita rata-ratakan, maka kita akan memperoleh angka dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya adalah 14,8%, tapi saat dengan data proyeksi ini menjadi 15,9%. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada kenaikan dividen dari ITMG akibat adanya kenaikan laba. Nah, itu artinya ITMG bisa menjadi penyeimbang dari kinerja BRI yang mengalami penurunan. Sebenarnya ini juga berbicara tentang portofolio terdiversifikasi atau terkonsentrasi. Jika kita menggunakan dua saham ini, maka kamu bisa lihat adanya penyeimbang dari kinerja ITMG yang mengalami peningkatan terhadap BRI yang mengalami penurunan. Nah, tapi bagaimana? Misalkan kita hanya membeli saham BRI yang mana kinerjanya laba mengalami penurunan sehingga potensi dividen yield secara total memang mengalami penurunan dari 9,1 menjadi 7,9%. Tapi di sisi yang lain, apabila portofolio terkonsentrasi kita hanya ITMG, labanya mengalami kenaikan dan otomatis dividen yield-nya juga naik dari 15,7 menjadi 17,3%. Dan ada opsi ketiga, yaitu dengan portofolio diversifikasi, katakanlah BRI dan ITMG. Dengan penurunan kinerja BRI dan kenaikan kinerja ITMG, maka secara rata-rata dividen yield bisa naik dari 14,8 menjadi 15,9%. Kembali lagi, semuanya tergantung kepada kamu. Kamu yang menentukan ingin menggunakan skema portofolio yang seperti apa. Sesuaikan dengan karakter dan kenyamanan kamu masing-masing. Dan ingat, video ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Semoga ada pemahaman baru yang bisa kamu peroleh dari pembahasan kali ini. Ingat, kamu bisa menyesuaikannya tergantung kepada saham yang kamu tertarik untuk analisa lebih lanjut. Entah itu BRI, Mandiri, BNI, BNGA, NISP, dan lain sebagainya.
Dan untuk saham-saham di bidang batubara, kamu juga bisa menggunakan saham-saham yang lain seperti ITMG, PTBA, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah informasi sederhana terkait potensi dividen investing dari dua saham dengan dua sektor yang bertolak belakang. Dan kamu juga perlu ingat bahwa dengan adanya kenaikan dari dividen yield tentu saja akan berdampak kepada semakin cepatnya balik modal dari sisi dividen yang kita terima setiap tahunnya. Dengan adanya potensi katakanlah misalkan 10%, berarti secara sederhana bisa kita hitung mungkin akan balik modal sekitar 10 tahun. Begitu juga seterusnya. Semakin tinggi dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih cepat dan semakin rendah dividen yield akan membuat pengembalian dana menjadi lebih lambat. Tapi ingat, ini masih proyeksi juga. Kita harus menunggu data di masa depan seperti apa, terus update kinerjanya agar supaya bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Semoga video ini memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.